Ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Ini adalah doanya para wali misterius, bukan doanya iblis. Karena videonya sudah kami buat, kemudian kami upload di dalam channel YouTube Al Mu'allim Center. Doanya wali-wali misterius yang berdoa dengan kalimat Ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Kemudian ternyata banyak sekali orang-orang awam yang berkomentar bahwa itu bukan doanya wali. Banyak orang awam yang mengira bahwa doanya para wali itu pasti selalu baik. Tidak mungkin doa wali seperti itu. Nah, karena orang awam belum tahu tentang standar kebaikan. Baik itu dalam urusan apa? Urusan duniawi atau urusan akhirat? Inilah yang harus jelas. Dan orang-orang awam kan belum tahu tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana perjuangan para nabi dan rasul zaman dahulu apabila sudah mentok seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ya terpaksa berdoa begitu. Kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Lut, banyak sekali nabi-nabi dan rasul zaman dahulu itu kalau sudah mentok putus asa mengajak orang untuk kebaikan tetapi enggak mau, maka ya terpaksa doanya sekalian begitu. Oleh sebab itulah mari kenali ciri-ciri doa iblis dan ciri-ciri doa wali. Kita akan membahas yang pertama tentang ciri-ciri doa iblis laknatullah alaih. Ciri-ciri doa iblis yang pertama, doa iblis tidak mengajak pada kehancuran duniawi. Bahkan doa iblis mengajak pada kesenangan duniawi dan melupakan kebahagiaan akhirat. Nah, jika ada doa dengan redaksi Ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Kira-kira gempa dan tsunami itu kehancuran duniawi ataukah kehancuran akhirat? Jadi tidak mungkin iblis berdoa seperti itu. Iblis itu lebih suka kalau manusia itu tetap senang-senang di dunia ini, bergelimang kemaksiatan, nggak ada bencana musibah, nggak ada begitu. Itu doa iblis. Yang kedua, ciri-ciri doa iblis. Doa iblis mengajak untuk menjauhi ilmu Islam dan menjauhi para ulama, karena iblis takut pada kebenaran dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan doa di dalam kalimat Ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia ini, orangnya mengajak kepada kebaikan untuk mengkaji ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, untuk senantiasa mendatangi para ulama dan kiai. Jadi ini jauh sekali daripada ciri-ciri doa iblis. Kalau doa iblis itu biasanya mengajarkan amalan-amalan, nggak harus berguru begitu. Itu iblis. Jadi ada orang yang disuruh ngamalkan ini, ngamalkan itu, tetapi nggak boleh berguru kepada para ulama dan kiai. Sedangkan di dalam video yang sudah kita buat, kisahnya bahwa dia ini jengkel terhadap tingkah laku orang di Indonesia. Mulai dari pejabatnya hanya ribut tentang kursi dan kekuasaan. Pejabatnya kan begitu, tidak memikirkan, memperjuangkan tentang kemakmuran rakyat. Pejabatnya hanya sibuk rebutan kursi dan rebutan kekuasaan. Kemudian ulama dan kiainya juga begitu. Banyak sekali ulama dan kiai di Indonesia tidak konsentrasi untuk zikir, berdoa, mengajak umat menuju kebaikan, tetapi Masya Allah ribut debat sana sini, debat masalah politik, debat masalah nasab, debat masalah apapun, semuanya didebatkan. Ini ulamanya tidak sibuk untuk zikir dan berdoa, mendidik umat dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang-orang kayanya, konglomeratnya, para pengusahanya hanya sibuk menumpuk kekayaan pribadi, tidak berusaha untuk mengadakan pemerataan ekonomi. Dan rakyatnya yang masih miskin-miskin tidak segera mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berguru, mendatangi para ulama dan kiai. Tetapi orang-orang miskinnya juga ribut sikut-sikutan
teman makan teman, saudara makan saudara, enggak ngerti unggah-ungguh, semuanya ribut. Sehingga terpaksalah wali misterius itu berdoa, ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Ini bukan kalimat doanya iblis, bukan. Oleh sebab itu ciri-ciri doa iblis yang ketiga, doa iblis tidak peduli pada kebejatan para pemimpin, tidak peduli pada kebejatan para pejabat, tidak peduli pada kebejatan para ulama dan kiai, tidak peduli pada kebejatan rakyat jelata. Karena iblis memang suka pada kebejatan manusia. Nah, sedangkan doa ini kan berawal dari dia sudah mulai muak, bosan melihat tingkah laku umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia, sehingga dia berdoa seperti ini. Dan doa ini bukan hanya seorang dua orang yang berdoa, ya Allah timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Tidak hanya seorang dua orang, tetapi banyak begitu. Oleh sebab itulah mari umat Islam di Indonesia ini segera sadar yang pejabatnya ngaji, mendatangi para ulama, kemudian bertanggung jawab kepada Allah tentang seluruh keadaan rakyatnya. Orang-orang kayanya dermawan, mau membantu perjuangan dakwah Islamiyah. Kemudian rakyatnya, orang-orang jelatanya ini rajin mendatangi para kiai dan ulama untuk belajar serius memperdalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau nggak begitu ya terpaksa itu tadi wali-wali misterius berdoa, ya Allah timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Kemudian ciri-ciri doa iblis yang keempat, doa iblis tidak mengajak pada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Doa iblis itu tidak mengajak amar ma'ruf nahi munkar, karena iblis suka pada segala sesuatu yang syubhat. Syubhat artinya remeng-remeng, samar-samar, tidak pasti. Sedangkan doa ini pasti. Nah, doa seperti ini, ya Allah timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia, agar manusia-manusia bejat di muka bumi Indonesia ini segera mati, digantikan dengan generasi-generasi baru yang lebih taat kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi bahwa kisah di dalam video yang sudah kami upload itu bukan doanya iblis, bukan, tetapi doanya wali-wali Allah yang misterius, karena memang sudah jenuh, sudah jengkel dengan tingkah laku orang-orang Islam di Indonesia. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.